Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Warini dengan NIM 2205020024, nomor absen 19. Di sini saya akan memenuhi tugas konten digital dari Pak Agus dengan mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Saya akan membahas tentang reformasi administrasi. Gerakan reformasi administrasi. Pada tahun 1980-an, suatu gerakan reformasi global dimulai. Hal ini didorong oleh 4 variabel besar. Pertama, politik. Keunggulan demokrasi, kekuatan publik, dan keunggulan sistem pasar menimbulkan tekanan publik di berbagai negara di dunia untuk mentransformasi peran dan fungsi pemerintah. Kedua, sosial. Perubahan mendasar dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Ketiga, ekonomi. Krisis ekonomi pada tahun 1990-an, banyak negara melakukan privatisasi dan reformasi perpajakan. Dan terakhir, institusional. Semua negara di dunia telah menjadi bagian dari sistem ekonomi dan politik global. Ada 6 sifat pokok gerakan reformasi administrasi, yaitu produktivitas, pemasaran, orientasi pada pelayanan, desentralisasi, kebijakan, dan akuntabilitas. Adapun definisi dari reformasi adalah perubahan proses penyesuaian diri terhadap kondisi yang berfluktuasi. Ada juga yang menyebutkan reformasi adalah kekuatan yang dilahirkan untuk melakukan transformasi administrasi dan melawan kemendekan. Definisi lainnya juga adalah penggunaan otoritas dengan pengaruh yang disengaja untuk penerapan ukuran-ukuran baru dalam sistem administrasi seperti perubahan tujuan, struktur, dan prosedur dengan maksud untuk perbaikan bagi tujuan pembangunan. Ada juga perubahan administrasi yang menggambarkan perbaikan dalam praktek administrasi, organisasi, prosedur, dan proses. Definisi lainnya juga yaitu reinvention atau entrepreneurial transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi. Transformasi menyangkut tujuan, sistem, insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya. Alasan reformasi menurut Kaiden yaitu kelembagaan aparat masih jauh dari kapasitas potensialnya, organisasi cenderung konservatif, inovasi masih lambat. Reformasi administrasi berkaitan erat dengan lingkungan budaya tertentu, sehingga tidak ada satu perspektif pun yang dapat dianggap baik daripada yang lain. Pendekatan reformasi administrasi bersifat terikat pada budaya, sehingga tidak dapat diekspor ke negara lain dengan begitu saja. Nah, reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, aspek reorganisasi dan institusional, sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan reformasi sendiri yaitu untuk perbaikan administrasi seperti perbaikan produk dan layanan, struktur, proses, dan teknologi. Perbaikan tingkat politik seperti perbaikan peraturan, dukungan, dan legitimasi. Perbaikan perilaku birokrat. Ada 5 alat untuk mengukur reformasi administrasi, yaitu penekanan terhadap program-program baru, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi,
perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah pada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif, penggunaan sumber daya yang lebih efisiensi, pengurangan menggunakan pendekatan legalistik. Kondisi untuk reformasi administrasi adalah political desirability, political feasibility, dan credibility. Ada juga hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pendekatan reformasi administrasi. Pertama, sifat kultur setempat. Kedua, reputasi kepemimpinan nasional. Ketiga, jenis rezim politik. Keempat, kekuatan dan diversitasi oposisi dan ketersediaan sumber daya. Alasan perlunya disusun agenda reformasi administrasi adalah derasnya tuntutan agar pemerintah mampu menumbuhkan adanya good governance, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan profesional. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas semakin rendahnya kualitas pelayanan publik. Semua aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai essence of krisis sehingga mereka benar-benar paham bahwa kita sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan yang mampu. Aparat pemerintah dituntut agar bekerja lebih profesional dengan mengedepankan terpenuhinya public accountability and responsibility. Masyarakat sebagai pihak yang harus dipenuhi dan dilindungi kepentingannya menuntut agar pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi mereka dan sejauh bisa memenuhinya. Terakhir, ada beberapa strategi reformasi administrasi, yaitu meningkatkan kemampuan birokrasi agar mampu mewujudkan kebijakan, perbaikan prosedur ketatanegaraan. Dalam tiap pengolahan negara, ada kriteria yang harus dipenuhi. Lalu, strategi kelembagaan, ketataan, dan strategi sumber daya manusia. Strategi yang harus direformasi adalah harus menyesuaikan struktur, kultur atau budaya, sistem kelembagaan daerah, dan juga ada ketata laksanaan berkaitan dengan sistem prosedur. Nah, di situ tadi adalah beberapa materi tentang reformasi administrasi negara. Jika ada yang salah kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Cukup sekian konten digital saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.